Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Untuk dulur-dulur yang masih dalam kondisi sakit, kurang fit, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan juga untuk dulur-dulur yang sudah sehat tetap dijaga kesehatannya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini bos, aktivitas di pagi hari ini kita lakukan penyemprotan rutin. Kemudian pestisida apa yang saya gunakan, dan di kesempatan kali ini terkhusus bos saya bahas tentang penggunaan hormon ataupun ZPT dari jenis auksin, sitokinin dan giberlin. Untuk pagi hari ini bos, untuk tanaman jeruk siem madu ini kita pasca pemanenan bos ya, sudah alhamdulillah sudah bersih untuk buah-buah, ninggal yang semuruh dan juga yang hijau aja. Kemarin sudah kita lakukan pemupukan juga, pemenuhan nutrisi, kita tabur kapur dolomit juga, dan sekarang kita waktunya bermain di hormon sebelum kita lakukan pemberian nutrisi dari Vol R untuk memacu pertunasan dan juga munculnya bunga bos ya. Dan kali ini kita terkhusus gunakan ZPT dari jenis sitokinin, auksin, sitokinin dan juga giberlin. Hormon apa, kemudian ZPT apa, merek dagang apa. Nah, kali ini saya ulas lengkap bos ya. Salah satu ZPT yang mengandung hormon terlengkap dan itu juga organik, sehingga ZPT itu cocok digunakan di segala fase. Kali ini kita gunakan ZPT dari merek dagang Jimmy Hantu Ratu Biogen SL. Kandungannya apa saja? Di dalamnya ada 3 hormon lengkap, yaitu yang pertama adalah asam giberlat, kemudian yang kedua adalah IAA atau indole asetik acid ataupun indole asam asetat bos ya. Itu adalah hormon auksin. Kemudian yang ketiga adalah kinetin dan zeatin. Dia bagian daripada hormon sitokinin. Untuk fungsinya, ketiga hormon ini sudah pernah saya bahas dan saya kupas tuntas di video saya terdahulu. Silahkan disimak di playlist video saya bos ya, tentang hormon ataupun ZPT, auksin, sitokinin dan juga giberlin. Ini untuk penyemprotan, prosesnya alhamdulillah kali ini sudah selesai bos. Dan ini kondisi terakhir, sudah daunnya sudah mulai menua bos ya. Dia juga siap untuk pemunculan tunas bos, sehingga kita semprot menggunakan ZPT. Nah, tadi sebelum kita lakukan penyemprotan sudah sedikit saya ambil video, nanti saya taruh di tengah-tengah video ini bos ya, pestisida apa saja yang saya gunakan dan yang cocok di fase-fase setelah panen atau pasca panen bos ya, untuk pemulihan daripada tanaman ini pasca panen, supaya tanaman ini tidak mengalami stres, karena ini adalah awal dari pembuahan daripada tanaman ini di usia 3,5 tahun bos ya. Sudah saya buahkan dan alhamdulillah kemarin untuk total kalkulasi sementara kita walaupun belum tembus 3 ton bos ya, dari 100 batang ini kita tembusnya sekitar 2 ton 7 kintal. Dan ini masih nyisa buah-buah seperti ini, dan semoga saja nanti kalkulasinya tembus 3 ton, sehingga nanti di rata-rata 100 batang pohon ini kita keluar sekitar 30 kilo kalau kita tembus 3 ton. Nah oke, simak terus video ini bos ya, supaya tidak gagal paham pestisida apa saja yang saya gunakan. Nah oke bos, pada kesempatan pagi hari ini untuk pestisida yang saya gunakan, jenis-jenisnya seperti ini. Saya daftar satu-satu bos ya.
Nah, untuk kali ini kita gunakan tetap bos ya, untuk menunya insek dan juga fungisida, kemudian plus pelekat juga bos ya. Untuk fungisida pada kesempatan pagi hari ini, biasanya kalau fungisida saya pakai yang Mancozeb bos ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita pakai fungisida berbahan aktif Profinep, merek dagang Antrakol. Nah, ini belum pernah bos ya saya bikin konten ketika saya pakai pestisida berbahan aktif Profinep. Jadi untuk tanaman jeruk sendiri pasca panen dia memang butuh masa-masa pemulihan bos ya, pemulihan supaya dia tidak stres dari pasca pemanenan bos. Jadi saya gunakan fungisida berbahan aktif Profinep, dia juga plus zinc bos ya, dia juga ada CBT juga. Nah, untuk takaran daripada fungisida Profinep Antrakol ini kita gunakan, kalau kita lihat kemasan bos ya, kemasan itu untuk jeruk sudah ada bos. Jadi untuk jeruk sendiri takarannya adalah 0,5 gram per liter. Jadinya nanti ketika saya habis 200 liter di lahan ini, kita gunakan 100 gram saja bos. Yang penting kita penyemprotan rutin. Dan juga untuk Antrakol sendiri atau Profinep ini, dia kualitasnya juga lebih baik karena juga ada harga ada kualitas bos ya. Karena memang juga harganya kalau di tempat saya adalah 135 per 1 kilo. Nah, ini untuk fungi saya pakai single ini aja bos sementara, untuk masa-masa pembulian dari pasca panen bos ya, karena ini kualitasnya juga bagus sekali. Kemudian di inseknya saya gunakan 3 insek bos. Nah, pertama kita gunakan Abamectin seperti biasa bos ya. Abamectin saya gunakan konsentrasi 18 EC dengan merek dagang Trimmer. Nantinya untuk takarannya adalah 1 mili per liter bos, seperti biasa. Kemudian saya gunakan juga insek berbahan aktif Lambda-Cyhalothrin. Nah, ini takarannya hanya 0,5 mili per liter, jangan melebihi itu bos ya, karena saya sudah pengalaman kemarin ketika kita gunakan ini melebihi dosis. Nah, efeknya adalah ke calon-calon buah. Ketika kita gunakan ini lebih dari 0,5, ternyata buahnya sedikit kusam bos ya. Jadi kalau kita gunakan merek dagang ini, Matarin ini, kita gunakan sesuai dengan dosis yang tertera di kemasan bos. Dan juga jangan lupa pakai masker ataupun penutup bos ya, penutup muka dan mulut, karena ini bahannya juga panas dan juga baunya sangat menyengat. Jadi kalau dulur-dulur rentan alergi kalau kita gunakan insek ini pasti bersin bos ya, pasti itu. Jadi kita lebih aman gunakan masker bos ya. Kemudian inseknya yang ketiga kita gunakan ini bahan aktif MIPC merek dagang Cinta 50 WP bos ya. Ini fungsinya adalah untuk penggerak daun bos ya. Kalau Lambda-Cyhalothrin ini lebih ke, kalau bahasa ini cabuk bos ya, cabuk ataupun kutu kebul, kemudian kutu putih seperti itu. Kemudian kalau Abamectin kita fokusnya ke hama trip dan juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya gunakan ini bos. Nah, PUC Jimmy Hantu Ratu Beben SL. Nah, kemarin sempat kita bahas bos ya tentang hormon auksin, sitokinin dan giberlin di video saya sebelumnya, dan biasanya saya pakai hormon auksin saja single. Biasanya saya pakai Atonic bos ya. Atonic itu kandungannya adalah hormon auksin saja single. Kemudian saya pakai ini Ratu Biogen SL ini, dia adalah hormon lengkap bos ya. Ada 3 hormon di dalamnya, yaitu auksin, sitokinin dan giberlin. Kalau kita lihat di kemasan, nah kadar Ratu Biogen ini dia ada yang namanya asam giberlat. Jadi asam giberlat itu adalah hormon giberlin bos. Kemudian ada IAA. IAA itu adalah indole asam asetat. Dia ini adalah hormon auksin. Jadi IAA itu adalah hormon auksin. Kemudian kinetin dan zeatin
itu adalah bagian daripada hormon sitokinin. Jadi Ratu Biogen SL ini cocok di segala fase usia, baik fase vegetatif dan juga generatif, terutama di masa-masa pasca kita pemanenan, sehingga nanti hormon itu akan lebih tercukupi, sekalipun tanaman ini juga sudah memproduksi hormon secara alami. Dan untuk Ratu Biogen SL ini dia adalah organik, bos, organik. Nah, sehingga dia lebih aman digunakan di tanaman karena hormon ini sifatnya mirip dengan hormon yang diproduksi oleh tanaman. Seperti itu, bos ya. Silakan dulur-dulur kalau mau coba ini, kita semprot 2-3 kali sampai dia ada tanda-tanda pemunculan tunas. Setelah tunas itu mulai muncul, baru kita bermain di nutrisi Poler. Biasanya kita pakai MKP plus dengan magnesium sulfat, dan jangan lupa untuk pelekatnya plus penembus. Ini wajib kita gunakan apalagi di musim penghujan. Oke bos, kita lanjut untuk penyemprotan, bos ya. Dan untuk takarannya untuk di Mihantu ini adalah kita gunakan 2-3 ml per liter, bos ya. Kemudian untuk pelekat kita gunakan 1 ml per liter saja. Oke bos, lanjut kita lakukan penyemprotan, bos. Nah itu tadi, bos ya, beberapa menu pestisida yang saya gunakan di pagi hari ini pasca pemanenan, dan juga kita gunakan hormon auxisitokinin dan giberlin yang pas di segala fase, dan dia lengkap, bos ya. Ada 3 hormon dan juga 17 asam amino. Untuk proses penyemprotan sendiri, bos, usahakan kita lakukan penyemprotan rutin, bos ya, maksimal 2 minggu sekali, dan yang paling cocok adalah 10 hari sekali, bos. Penyemprotan intensif 10 hari sekali, karena memang pepatahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terserang penyakit, nah nanti kita yang repot, bos. Penyembuhan itu sangat-sangat sulit sekali. Yang paling cocok adalah pencegahan. Jadi untuk sistem penyemprotan sendiri kita lakukan penyemprotan kabut, bos ya. Jangan penyemprotan terlalu deras. Jadi penyemprotannya kabut supaya dia lebih merata ke seluruh daun, karena untuk tanaman jeruk sendiri itu sistem penyemprotannya beda dengan sayur, bos ya. Kalau sayur kita lakukan penyemprotan kabut atas dan balik daun saja, tapi untuk tanaman jeruk sendiri dia ada beberapa penyakit ataupun hama dengan 2 tipe. Biasanya dia menyerang di pucuk daun adalah dari jenis kutu trip dan kutu apit. Kemudian di sela-sela ataupun ruas-ruas dalam itu biasanya adalah sarang daripada kutu kebul. Nah seperti ini, bos. Nah itu ada kutu. Dia bersarang di ruas-ruas dalam, sehingga kalau kita lakukan penyemprotan itu tidak merata, pasti hama-hama itu dia akan betah di dalam ruas-ruas dalam ini, bos ya. Makanya jangan lupa juga lakukan pemangkasan ranting dalam, supaya kita ketika melakukan penyemprotan bisa lebih merata. Yang penting pucuk daun terkena, kemudian balik daun terkena, dan juga di ruas-ruas dalam serta di batang-batang, bos ya. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah lakukan penyemprotan rutin, kemudian sistem penyemprotan kita juga tepat sasaran, dosis daripada pestisida kita juga sesuai takaran dan sesuai sasaran, insya Allah tanaman kita akan sehat, kemudian produktivitas kita juga akan meningkat tentunya, bos. Oke, mungkin cukup sekian dulu, bos ya, video singkat dari saya tentang penyemprotan pada pagi hari ini, tentang penggunaan CBT, auxin, sitokinin, dan giberlin di masa-masa pasca panen. Oke, seperti biasa, bos, sedekah jempolnya dulu, bos. Silahkan like, subscribe, komen, share,
semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu doran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.